mantan Kabar Eskrim Jenderal Purnawirawan Susno dua seorang petani. Oke, siapa? Ya, kita akan berbicara mengenai Bapak sudah sebelumnya sudah mengatakan kalau kasus pembunuhan Vina, Ya. kasus pembunuhan Vina dan Eki. Vina dan Eki, dan menganggap kasus ini itu sebagai kecelakaan dan bukan pembunuhan. Saya katakan bahwa bukan menganggap ya. Saya katakan bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di kota Cirebon, lokasi pengadilan sekarang ya, kota Cirebon itu tidak ada, nihil kasusnya. Jadi mereka mengadili sekarang, mengadili sesuatu yang tidak ada. Nah, yang ada adalah kasus kecelakaan lalu lintas di flyover Cirebon yang sudah disidik, kemudian disimpulkan oleh Polres Kabupaten, Kabupaten Cirebon, ini kecelakaan tunggal. Jenazah sudah diserahkan ke keluarga dan sudah dikebumikan. Tidak ada sangkut pautnya dengan Cirebon kota. Cirebon Kabupaten itu punya Polres sendiri, punya kejaksaan sendiri, punya pengadilan sendiri, punya kepala daerah sendiri, bupati. Ini Cirebon kota punya Polres sendiri, jaksa sendiri, hakim sendiri, kepala daerahnya namanya wali kota. Dan jembatan flyover ini bukanlah yurisdiksinya kota Cirebon, tapi yurisdiksi daripada Kabupaten Cirebon. Perkaranya sudah selesai. Mungkin masih banyak yang menganggap apa namanya ini kasus pembunuhan nih Pak. Nah, kalau Bapak bicara seperti itu, mungkin siapa sih Pak yang harusnya bertanggung jawab? Ya, bukan menganggap, bahkan sampai disidangkan semuanya ya. Boleh saja. Jadi dalam urutan perkara itu kan berkali-kali saya katakan penyidikan itu adalah membuat terang suatu peristiwa ya. Peristiwanya apa? Ditemukan satu jenazah, satu ya. Karena meninggal satu. Satunya luka berat. Kemudian setelah itu disidik. Peristiwa apa ini? Disidiklah oleh Polres Kabupaten yang mempunyai yurisdiksi. Setelah dia sidik dengan mengumpulkan alat bukti yang ada, disimpulkan kecelakaan lalu lintas. Dah, tuntas. Nah sekarang Cirebon kota. Di mana TKP-nya? Peristiwanya apa? Ya, ditemukan peristiwa apa di Cirebon Kabupaten? Kota. Kan gitu dulu. Karena dalam pidana itu harus ada locus delicti dan tempus delicti. Oke, locus delictinya Polres Kota Cirebon. Apa peristiwa yang ditemukan di situ? Kan ditemukan menurut saksi Ayep yang si pembohong itu, ditambah dengan saksi Dede yang sudah mencabut keterangan, katanya ada lempar-lemparan. Bukan pembunuhan kan? Lempar-lemparan batu. Ya itu aja yang ditemukan. 11 orang tersangka kelihatan malam hari dari jarak 100 meter, tidak kenal tapi tahu namanya. 10 meter aja nggak kelihatan. Sepeda motornya 4. 11 ditambah korban 2, jadi berapa? 13. 4 sepeda motor. Kalau sepeda motor boncengan, berarti kan hanya 8 yang muatan. 5 lagi kemana? Mengapa dia katakan pembunuhan? Karena hanya berdasarkan saksi Aep, saksi Dede, saksi Rudiana, sama saksi Melmel ya. Dan dia tidak melihat langsung gitu pembunuhan itu. Tidak melihat langsung perkosaan itu. Kemudian keterangan ahli nggak ada yang menyatakan ini perkosaan pembunuhan. Pisem tidak juga. Terus apa lagi? Surat juga enggak. Terus apa lagi? Alat bukti saintifik, sidik jari nggak ada. Terus apa lagi? CCTV nggak ada. Laboratorium menyatakan ini apa namanya spermanya si A, si B, si C nggak ada. Darah nggak ada. Lah terus apa? Saya heran juga dengan hakim ini. Yang disidangkan hakim ini apa? Kan pertanyaan pertama dalam ilmu penyidikan itu adalah buktikan peristiwanya dulu. Ada apa tidak peristiwanya yang disidangkan ini? Nggak ada peristiwanya. Ya kalau peristiwanya nggak ada, ya korbannya nggak ada, pelakunya nggak ada. Tapi kalau misalnya ini dibuat suatu skenario gitu untuk latihan bersama, ya bagus. Latihan bersama. Ya, ini perlu. Kenapa? Untuk mendapatkan skill dan pengetahuan, ahli-ahli hukum ini harus latihan. Latihan menyelidiki, latihan menyidik, latihan menuntut, kemudian latihan sidang pertama, latihan sidang banding, latihan sidang kasasi, latihan PK. Tapi latihan, tersangkanya ya tersangka latihan juga, jangan dihukum beneran.
Nah, kalau sekarang dihukum beneran kan, kasusnya nggak ada kok dihukum beneran. Kalau di dunia militer itu, dunia saya waktu saya di Akabri dulu, jangan sampai nembaknya musuhnya, musuh latihan dan tembaknya beneran gitu, nah mati gitu. Kita ke ini Pak, ke pengakuan Dede, terus apa Liga Akbar. Ya, Kan, sudah cabut semua itu. ya kan sudah mencabut dan dia mengatakan kalau misalkan diarahkan oleh Pak Ibtu Rudiana atau mungkin ada penyidik lah. Nah, mungkin dari pandangan Bapak. Ya, bebas saja orang bersuara. Dan inilah tugas daripada lembaga pengawas gitu. Kan di polisi kan ada Wasdik, ada Propam, ada Irwasum. Di pengadilan ada yang namanya Komisi Yudisial. Ada juga saya kira pengawas internal dari Mahkamah Agung. Di Kejaksaan ada Komisi Kejaksaan. Ada juga inspeksi semacam Jamwas gitu di mereka kan. Silakan. Karena apa? Kalau udah salah pada tingkat awal ini kan salah di sini. Mestinya salah pada tingkat awal, disaring di sini kan tidak lolos di kejaksaan kan, di pengadilan apalagi. Tapi ini kan lolos berjamaah. Nah, apakah betul adanya tindakan kekerasan atau penyiksaan? Apakah betul dibuka? Saya tidak mengatakan tidak mengatakan iya. Oke, buktikan. Karena semuanya sekarang kan perlu bukti. Nah, kalau misalnya Pak Rudiana mengatakan tidak benar itu, buktikan bahwa itu tidak benar. Karena kita nggak melihat semua, kan nggak tahu semua. Lah, baru jenazah diangkat. Yang satunya masih hidup. Nah, belum kalau dengan bukti lain ya. Bukti lain kan kemarin ada video beredar ya. Ya, Ada temannya Vina jam 22.18. Dia nerima telepon dari bertelepon-teleponan dengan Vina. Di mana? Oh, saya lagi di sini dengan teman-teman. Kan? Kemudian si orang mendatangi TKP itu 21.30. 22.30. Berarti 12 menit kan? iya. 12 menit setelah telepon-teleponan dengan sahabatnya, terjadilah kejadian di flyover itu. Kalau ini dibunuh, sempat nggak 12 menit? Kejadian TKP di belakang showroom, digotong lagi, dibawa lagi ke SMP 11, dibawa lagi ke jembatan. Nggak masuk akal. Jadi, bukti percakapan ada. Ya ngapain? Makanya Kapolri katakan, pakailah saintifik. Nah, dan saya saking yakin ini tidak ada pembunuhan itu, saya bilang, saya beli hadiah. Nggak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi di sini. Cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon. Kalau dulu namanya Kota Madia. Tidak usah cari tersangkanya. 10 juta. Saya ulangi lagi. Siapapun. Hakim boleh, jaksa boleh, polisi boleh. Polisi yang sudah pensiun tuh boleh. Ya, Ada loh polisi yang sudah pensiun yang menghujat saya. itu berarti bukti Pak. Ya bukti. Bukti. Jadi saya katakan siapa yang bisa membuktikan ini? Oke, ini maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemes gitu. Masa nggak terbukti-bukti? Tidak usah pelakunya. Kalau pelakunya udah jelas lah, yang di dalam ini bukan. Kalau ada, buktikan peristiwa pembunuhan Peggy dan Ina di Kabupaten Cirebon ada. Udah itu aja. 10 juta. Alat buktinya apa? Pasal 184 KUHP ditambah alat bukti yang tidak terbantahkan, yaitu crime scientific investigation yang melahirkan bukti forensik. Ya udah 10 juta. Tapi kan ada ini Pak, ada yang menganggap nih Pak, kok Pak Purnawirawan Wah, itu purnawirawan yang ngece saya. Rugilah kalau saya tanggapi dalam forum Kompas TV ini. Dia kan bersuara kan di podcast kan, podcast yang tidak begitu terkenal lah gitu. Tapi sayang, podcastnya itu penontonnya tuh sekian, lebih banyak komentar. Komentarnya 2000 sekian menghujat si Purnawirawan ini. Entah Brigjen atau Maijen Irjen tahu saya. Tapi yang jelas ini dia baru mau belajar ngomong di depan ini. Rugi kalau saya nanggep itu. Nggak kelasnya lah gitu kan. Dia katakan saya cari panggung gitu kan. Oh, panggung udah banyak sekali kok. Panggung 17-an, panggung RT, panggung RW.
Jadi dia salah pilih lawan gitu. Apalagi mengatakan saya tidak cinta Polri. Oh, ini merah putih, akulah yang paling cinta. Cinta Polri itu bukan dengan cara kesalahan Polri terus dibenarkan. Nah, kemudian dengan mengatakan janganlah masyarakat mengomentari yang macam-macam. Lah ini kelihatan benar polisi orde lama yang belum berubah. Baru bangun tidur ini orang. Tidak tahu reformasi, tidak tahu demokrasi. Kapolri aja memerintahkan silakan dikritisi. Itu sahabat Polri. Lah dia nggak boleh udah inkrah. Loh, hukum aja membolehkan sesuatu yang inkrah itu untuk dikritisi secara resmi, yaitu PK. Dia lupa, nggak tahu sih. Kok bisa lulus? Tapi udahlah, ngapain komentari dia? Nggak level lah gitu. Terus yang tadi Pak, apa namanya, Bapak kan mengadakan sayembara lah sebelum Ya. ada lah yang menganggap ya mungkin Bapak tahu lah menganggap buat apa sih sayembara gitu. Sayembara ini kan kalau seorang reserse itu kan berpikiran jauh. Oke lah, kita buat terbuka untuk publik, kan tidak terbukti-bukti kan. Siapa tahu ada yang masih menyimpan alat bukti, siapa tahu betul pembunuhan ini. Oke, kita sandiwarakan lah. Semua boleh berpartisipasi. Katanya si Purnawirawan tadi jangan heboh di medsos. Nah, sekarang nggak usah heboh medsos, carilah alat buktinya, tunjukkan ini adalah pembunuhan. Oke, dia boleh ikut kok. Siapa tahu gaji pensiunnya kurang. Boleh gitu, silakan. Jadi tujuannya untuk supaya orang lebih yakin bahwa ini kalau diusut pembunuhan tak akan terungkap-ungkap sampai capek. Kenapa tidak terungkap-ungkap? Peristiwanya nggak ada.